Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dengan NIM 213231017 dari kelompok 8 dengan anggota lainnya yang bernama Deneira Azadi Putri Aslama dengan NIM 213231004. Saya sendiri, Rizka Rahmawati, lalu Fatia Prayascita dengan NIM 213232053. Selanjutnya ada Yasmin Nurfadlah dengan NIM 213232071. Dan yang terakhir ada Wahdini Nur Alia Sifa dengan NIM 213233093. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Religi Sunda Wiwitan. Yang pertama ada Sunda Wiwitan dan asal mula sejarah Sunda Wiwitan yang akan dibacakan oleh Wahdini. Yang kedua sejarah Madrais yang akan dibacakan oleh Yasmin. Yang ketiga ada perkembangan Sunda Wiwitan yang akan saya bacakan sendiri. Yang keempat ada pengakuan Sunda Wiwitan di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu di Kampung Adat Uruk. Yang kedua Sunda Wiwitan di Baduy yang akan dibacakan oleh Fatia. Dan yang ketiga Sunda Wiwitan di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir kesimpulan yang akan dibacakan oleh Deneira. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan salah satu kepercayaan yang dibangun atas dasar ketergantungannya terhadap alam dan pemujaan arwah leluhur atau animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini sudah tersebar di beberapa daerah yang terletak di Jawa Barat dan Banten sejak ratusan tahun lalu. Para pemeluk Sunda Wiwitan ini menganut sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi dan mereka memanggil Tuhannya dengan panggilan Sang Hyang Karsa atau Gusti Sikang Sawiji-wiji yang artinya Tuhan yang Maha Tunggal. Asal mula sejarah Sunda Wiwitan. Bagi masyarakat Sunda, mereka meyakini bahwa pendiri agama atau kepercayaan Sunda Wiwitan adalah Madrais, yang nama lengkapnya yaitu Madrais Sadewa Alibasakusuma Wijayaningrat. Ia hidup sekitar tahun 1832 hingga 1939. Madrais sebenarnya nama pesantren yang didirikan di Cigugur yang sekarang menjelma menjadi Paseban. Ayahnya yaitu Pangeran Alibasa, cucu dari Pangeran Sutajaya Upas yang merupakan menantu Pangeran Kesepuhan turunan 8 dari Sunan Gunung Jati. Madrais menjelma menjadi pribadi yang memiliki kepekaan rasa, kehalusan budi, kepedulian sosial, memiliki rasa cinta tinggi yang terhadap budaya dan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa. Sejarah Madrais. Beliau mengajarkan Islam kepada rakyat dan mengajarkan pentingnya hidup sebagai orang yang mandiri dan mencintai sesama. Dan beliau mengajarkan agama Islam, Al-Quran dan Hadis disampaikan dalam tulisan Jawa Sunda agar tidak diketahui oleh penjajah bahwa beliau sedang menyebarkan agama Islam. Dengan cara demikian, ajaran Madrais disebut agama Jawa Sunda atau yang sekarang disebut Sunda Wiwitan. Akan tetapi saat itu ajaran Madrais ialah tauhid murni, hanya Allah yang wajib disembah. Madrais menyatakan diri keluar dari Islam dan mematenkan ajarannya ke Raden Muhammad Ahmad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kuningan. Kemudian permohonan tersebut diteruskan kepada Residen Cirebon di bawah pimpinan RPM Van die Meer serta Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Vogt. Kemudian pada 6 Oktober 1925 agama Jawa Sunda pun lahir. Madrais memberikan nama tersebut lantaran ia menggabungkan ajaran tata cara beribadah, kebatinan, filosofis, serta budaya masyarakat Jawa dengan tradisi leluhur Sunda di masa lampau.
Masyarakat pemeluk Sunda Wiwitan percaya bahwa awal mula manusia yaitu Nabi Adam adalah orang Baduy. Mereka percaya bahwa Adam adalah nenek moyang mereka. Dalam kepercayaannya atau suku Baduy, Sunda Wiwitan adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diturunkan di muka bumi untuk menikmati segala isinya dan menjaga serta memelihara dengan baik, dengan tidak merusak bagian bumi dan segala isinya. Bagi masyarakat Sunda, mereka meyakini bahwa pendiri agama atau kepercayaan Sunda Wiwitan adalah Madris. Perkembangan Sunda Wiwitan. Dalam catatan sejarah, kepercayaan para nenek moyang Sunda ini telah tersebar sejak ratusan tahun lalu di berbagai wilayah di Jawa Barat, seperti Kanekes, Lebak Banten, yaitu Cipta Gelar Kasepuhan Banten Kidul, lalu di Cisolok, Sukabumi, yaitu Kampung Naga, ada juga di Cirebon dan Cigugur Kuningan. Dan yang menarik dari persebaran kepercayaan Sunda Wiwitan di berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten tersebut, masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti di Kanekes Banten, di Cigugur Kuningan, dan Madrais Garut. Sunda Wiwitan yang ada di Bogor, tepatnya di Kampung Adat Uruk, Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya. Para penganutnya mengklaim Sunda Wiwitan di Bogor bukan agama atau kepercayaan, melainkan sebuah upaya pelestarian budaya. Untuk agama, mereka memeluk agama Islam dan tercantum di Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Sunda Wiwitan yang mereka anut merupakan bahasa serta tradisi dari leluhur mereka yang mereka jaga. Walaupun seluruh masyarakat di Kampung Uruk memeluk Islam, ajaran Sunda Wiwitan yang berupa aturan dan norma tidak diubah atau dihilangkan. Yang kedua, ada dari Baduy. Berdasarkan keterangan tetua Kampung Cikesik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya, kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu dan ajaran Islam. Masyarakat Baduy dalam Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak merasa sangat keberatan dengan tidak tercantumnya agama pada kolom IKTP. Dengan tidak tercantum agamanya itu, seolah-olah masyarakat Baduy tidak memiliki agama. Menurutnya, masyarakat Baduy bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kepercayaan yang dianut rakyatnya tidak diakui dalam kolom KTP. Semestinya, pemerintah mengakui secara resmi kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Baduy yang merupakan peninggalan nenek moyang itu. 3. Sunda Wiwitan saat ini di Indonesia. Pemerintah memberi ruang kepada agama yang belum diakui dan membenarkan bahwa nantinya penganut kepercayaan dan agama di luar 6 agama yang diakui, pemerintah bisa mengosongkan kolom agama di KTP. Langkah ini merupakan penghormatan pemerintah kepada pemeluk kepercayaan. Pasalnya, selama ini pemerintah baru mengakui 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Alhasil, mereka terpaksa mengisi nama agama yang tidak sesuai kepercayaan yang mereka anut. Adapun yang ditulis dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, yang pertama, ajaran Sunda Wiwitan dianut dan berkembang hanya pada masyarakat suku Sunda. Dan dengan demikian, sistem ritu serta bahasa yang digunakan pun menggunakan tata cara budaya dan bahasa Sunda. Yang kedua, dalam sistem kepercayaannya, masyarakat penganut Sunda Wiwitan mempercayai akan kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa atau Yang Maha Kuasa atau Nu Ngersakeun yang menghendaki. Yang ketiga, pemerintah membebaskan penganut kepercayaan untuk tidak mengisi kolom agama di EKTP. Kebijakan itu diberlakukan sebagai bentuk penghormatan bagi kaum minoritas. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan dengan minimal 3 pertanyaan yang akan kami tampung dahulu. Tempat dan waktu kami persilahkan kepada teman-teman.